Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi protein pada mata pelajaran kimia. Bisa di next? Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami. Bisa dimulai dari Dias. Nama saya Dias Rifansyah biasa. Nama saya Nabila Khairunisa. Saya Nur Zalfani Srina. Saya Sultan Rafizal. Next. Kelompok kami ingin membahas mengenai definisi protein, tata nama protein, struktur protein, sifat protein, reaksi protein, dan kegunaan protein. Next. Definisi dari protein merupakan makromolekul atau molekul raksasa dari gabungan asam amino lewat ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino. Bisa di next? Slide ini akan dijelaskan oleh saudara Dias. Kepada Dias dipersilakan. Kemudian ada tata nama asam amino atau protein. Yang pertama itu ada isoleusin, kedua asam glutamat, ketiga triptofan, keempat sistein, kelima metionin, keenam asam aspartat, ketujuh leusin, ke-8 lisin, ke-9 valin, ke-10 arginin, ke-11 hyarin, dan yang terakhir ada glutamin. Bisa di next. Kemudian masuk ke struktur dari protein. Yang pertama itu ada primer protein. Jadi primer protein itu adalah suatu protein yang terdiri atas rantai polipeptida yang terbentuk dari gabungan beberapa asam amino dan membentuk ikatan peptida. Ikatan peptida dalam protein ini melibatkan unsur-unsur utama, yaitu C, H, O, dan N. Dalam satu polipeptida ada banyak asam amino yang terkandung. Struktur inilah yang terjadi ketika ada hubungan antar asam amino yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kita mempunyai dua protein dengan masing-masing 500 asam amino, tapi di protein A terdapat asam amino yang berbeda dengan protein B. Meskipun beda cuma satu asam amino, tapi itu cukup untuk menyatakan bahwa struktur A dan B merupakan senyawa protein yang berbeda. Di sebelah ini ada gambar dari primer protein. Kembali pada moderator. Oke, bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sultan. Kepada Sultan dipersilakan. Selanjutnya sekunder protein. Struktur protein sekunder terjadi karena adanya interaksi antar molekul asam amino yang ada dalam struktur tersebut, seperti antara atom oksigen dengan hidrogen dari senyawa yang berbeda. Hal ini menyebabkan suatu rantai protein bentuknya jadi melingkar dan disebut dengan nama alpha helix. Ikatan yang berperan dalam pembentukan struktur sekunder. Struktur sekunder protein adalah ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino. Dan interaksi hidrogen tersebut juga bisa membuat bentuk struktur yang menyerupai lipatan seperti di bawah, yang kita sebut dengan bentuk beta sheet. Kemudian next. Kemudian tersier protein. Struktur protein tersier merupakan gabungan dari beberapa struktur sekunder. Merupakan gabungan dari struktur alpha helix dan beta sheet. Jadi, kalau suatu protein terdiri atas beberapa struktur alpha helix dan beta sheet, dia termasuk dalam struktur sekunder. Selanjutnya ada quaterner protein. Struktur tersier dan quaterner berperan dalam aktivitas biologis protein. Struktur ini bisa rusak atau berubah bentuknya akibat proses pemanasan atau terpapar zat asam maupun basa. Untuk gambar tersier protein bisa dilihat di sebelah kiri, dan untuk gambar quaterner protein di sebelah kanan. Kemudian saya lanjut kepada moderator. Oke, bisa di next. Slide ini akan dijelaskan oleh saudari Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, selanjutnya ada sifat protein. Pertama, protein terbentuk dari polimerisasi atau gabungan asam amino satu dengan lainnya melalui ikatan peptida. Kedua, jenis dari setiap asam amino dapat dibedakan dari gugus R atau rantai samping asam amino. Ketiga, kelarutannya dalam air dipengaruhi oleh sisi hidrofobik yang menjadikannya sukar larut dalam air.
dan sisi hidrofilik yang mudah larut dalam air. 4. Protein globular larut dalam air, sedangkan protein serabut tidak bisa larut dalam air. Kelima, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang terakhir, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Bisa di next? Selanjutnya ada reaksi identifikasi protein. Yang pertama ada uji Biuret. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kandungan protein dalam suatu bahan pangan. Yang kedua ada uji Santo-Proteat. Untuk mengidentifikasi protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzena. Yang ketiga ada uji ninhidrin, yaitu untuk mengidentifikasi keberadaan protein dan asam amino dalam suatu bahan pangan. Yang terakhir ada uji belerang, yaitu untuk mengetahui adanya unsur belerang atau sulfur dalam protein. Bisa di next? Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Kemudian ada kegunaan protein. Pertama, protein sebagai sumber energi. Fungsi protein yang pertama adalah sebagai salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh, selain lemak dan karbohidrat. Sama halnya dengan karbohidrat, protein mengandung 4 kalori per gramnya, sedangkan lemak memasok energi lebih banyak yakni 9 kalori per gram. Jika tubuh kekurangan protein dalam jangka panjang, penyakit kwashiorkor dan malnutrisi energi protein bisa menghampiri kita. Kedua, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein diibaratkan sebagai batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, paru-paru, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Ketiga, membentuk antibodi. Fungsi protein selanjutnya adalah membantu tubuh membentuk antibodi. Antibodi berperan penting untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Selain itu, antibodi juga dapat melindungi tubuh dari serangan bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Kemudian nomor 4, memicu reaksi biokimia. Enzim merupakan jenis protein yang ditemukan di dalam sel. Enzim bertanggung jawab terhadap banyak sekali reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya untuk kontraksi otot, pembekuan darah, dan mencerna makanan. Terakhir, mengirim sinyal ke tubuh. Selain enzim, protein juga dapat membentuk hormon. Hormon bertugas untuk mengirim sinyal dan mengatur proses biologis antar sel, jaringan, dan organ. Contohnya adalah hormon insulin yang mengirim sinyal dan mengatur proses masuknya gula ke dalam sel tubuh. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, bisa di next ke slide terakhir. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.